meringankan azabku, sehingga aku setiap hari Senin dapat meminum air dari jariku. Dikarenakan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, aku bergembira. Abu Lahab ketika dikabarkan oleh Tuwaibah daripada pembantunya Abu Lahab akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang di saat itu Abu Lahab tidak mengetahui kalau Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Yang dia tahu ini adalah keponakannya, sehingga dia bergembira dengan kabar kelahiran Nabi SAW, sehingga pembantunya, budaknya yang mengkabarkan daripada berita tersebut dibebaskan oleh Abu Lahab karena rasa gembiranya atas kelahiran keponakannya tersebut, yang padahal Abu Lahab ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kita yang beriman kepada Nabi SAW dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Tentu kita akan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada antum sekalian yang hadir di malam hari ini, wabil khusus yang hadir daripada para alim, para ulama kita, para kiai-kiai yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat kami kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada para ulama-ulama kita, dipanjangkan umurnya mereka semua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam hal yang dapat mencelakai mereka, disehatkan jasmani rohaninya, ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya sehingga masih dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti tausiah akan disampaikan oleh Al-Habib Fakhir bin Abdurrahman Al-Aidrus. Tapi sebagaimana daripada adatnya kita, amal kita yang sudah kita lazimkan supaya kita tetap istiqomah di dalam pembahasan kitab Syama'il, maka malam ini kita lanjutkan sedikit. Kan kita tadi sudah janjian sampai jam 11 kan? Ya kan? Sepakat? Sekarang jam setengah 10 baru. Ya, masih panjang. Alhamdulillah. Terasa berkah malam ini. Ya. Sebab kenapa? Sebab biasanya kalau kita di masjid itu setengah jam sudah habis terpakai untuk menjelaskan apa itu maulid, apa yang mau kita baca, apa yang mau kita lakukan, apa itu mahadul qiyam, apa itu buhud, apa itu minyak wangi, apa itu ya, kegiatan memukul hadroh, sehingga kita harus menjelaskan itu satu persatu setiap malam dari masjid ke masjid. Tapi insya Allah 7 tahun kita lakukan ini tentu belumlah cukup, butuh waktu yang lebih panjang mungkin. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa maulid yang sebetulnya adalah di dalamnya terdapat pembacaan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita yakin ya beberapa tahun ke depan peringatan-peringatan maulid yang kita adakan seperti yang kita adakan di malam hari ini, insyaallah tahun-tahun yang akan datang akan semakin ramai dan semakin ramai. Mudah-mudahan mereka semua daripada kaum muslimin muslimat khususnya yang ada di kota Pekanbaru ini, mereka semua paham, mengerti sedikit demi sedikit bagaimana sebetulnya peringatan maulid yang didapatkan oleh kita, yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang kita mengambil dari orang-orang tua kita dari tahun ke tahun, dari abah ke abahnya, terus bersambung kepada para ulama yang seperti inilah, yang di dalamnya bukan hanya mendengarkan orang ceramah saja. Kalau berceramah saja tidak peduli peringatan maulid, di hari-hari yang lain pun bisa. Tetapi tujuan daripada peringatan maulid ini adalah di dalam rangka kita membiasakan lisan kita untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan juga untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau mendengarkan ceramah biasa, majelis-majelis ilmu kita banyak.
Sehingganya kita di setiap malam daripada malam Rabiul Awal ini keliling membacakan daripada sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Ya, setiap malam berpindah-pindah supaya kita ini tashwiqan lisamiin, memberikan kesenangan, ketenangan kepada orang yang mendengarkannya. Bukankah bagi para pencinta itu akan senang ketika disebutkan nama orang yang dicintainya? Bukankah bagi para pencinta itu akan senang kalau diceritakan orang yang dicintainya? Maka bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad selama 30 malam kita tidak pernah bosan mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itulah mohon untuk tidak merokok dulu di majelis ini dan tidak ngobrol. Mohon untuk tidak merokok dulu dan tidak ngobrol di majelis ini. Apa kita kurang ngobrol dari tadi pagi? Apa kita kurang rokok dari tadi pagi sehingga kita tidak mampu menahan diri kita hanya untuk 2-3 jam demi Nabi Muhammad SAW? Hanya untuk 2-3 jam menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup kita hari ini mendengarkan cerita-cerita yang gak enak. Sudah cukup kita mendengarkan cerita-cerita di hari ini yang tidak membawa manfaat kepada diri kita, tidak membawa manfaat kepada rohnya kita. Sudah tinggalkan itu semua. Duduk di majlis ini dengan tenang, dengarkan, hadirkan hati kita, konsentrasikan pikiran kita. Bayangkan kita sekarang lagi duduk bersama Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Sebab Nabi SAW berjanji ketika namanya disebut, ketika seseorang membacakan salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan rohnya kepada Nabi Muhammad, kepada jasadnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjawab daripada salam dan salawat yang kita ucapkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya karena kita ini terhijab hingga kita tidak dapat mendengarkan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sabar sejenak. Bukankah kita yang hadir ke sini ini memang niatnya untuk hadir majelis maulid? Bukankah kita yang duduk di sini ini memang benar-benar kepengen mendengarkan kisah Nabi? Bukankah kita datang kemari ini kepengen mendengar bagaimana orang yang kita cintai tersebut sifat-sifatnya? Oleh karena itu, hadirkan pikiran kita, hadirkan hati kita. Kita malam ini masih membahas tentang daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hadis ini diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai sesuatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi belum pernah mengatakan tidak ada. Bahkan di dalam riwayat yang sebelumnya, satu hari ada seseorang daripada seorang Arab Badui. Maklum ini Arab Badui, Arab gunung, orang desa, datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa di saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sesuatu pun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumahnya itu belum pernah ada tertinggal, bahkan walaupun hanya 1 dirham sekalipun tidak pernah tinggal di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat Nabi langsung pulang ke rumahnya. Tidak seperti biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau habis sholat biasanya dikiran dulu, wiritan dulu. Ini tiba-tiba Nabi langsung pulang ke rumahnya. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil beberapa keping uang dirham yang ada di rumahnya, lantas disedekahkan. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hari ini tidak seperti biasanya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi ketika sholat aku teringat
Selepas sholat aku teringat bahwa di rumahku masih ada beberapa keping dirham yang aku takut kalau itu masih tersimpan di rumahku, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan kepada aku tentang uang tersebut. Oleh karena itulah aku bersegera selesai sholat, aku ambil itu, lantas aku sedekahkan itu kepada orang-orang fakir dan miskin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga datang ini orang Arab gunung tadi berjumpa Nabi, minta sesuatu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu, tapi kalau engkau membutuhkan sesuatu, silakan engkau ambil, daripada belilah barang tersebut dan hutang atas namaku. Nanti aku, kalau aku ada rezeki, maka aku akan bayar hutang tersebut. Lalu ada Nabi Muhammad. Sakit Nabi kita itu tak pernah nolak, tak pernah nolak kalau diminta. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jangan engkau memberatkan dirimu, wahai Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan hal-hal yang seperti ini kepada engkau? Kata siapa yang terjadi? Ketika mendengar kalimat daripada Sayyidina Umar tersebut, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mukanya sedih, gak suka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang Ansor yang berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan semangat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tidak apa-apa, berikan saja ya Rasulullah. Itulah yang disukai, perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kalimat ini membuat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, cerah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, untuk itulah aku ini ada di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan daripada riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas bil khair. Nabi adalah orang yang paling pemurah, paling pemurahnya orang. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Oh, Nabi disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan, Nabi lebih cepat bersedekah, Nabi lebih cepat berbuat kebaikan, bahkan lebih cepat daripada hembusan angin. Sallu ala Nabi Muhammad. Adapun kita sekarang, adakah kita yang dapat meniru Nabi Muhammad? Tak ada. Tetapi mulai sekarang sedikit demi sedikit kita pasang niat di dalam hati kita untuk kita ini dapat mengikuti daripada jejak langkahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan bahwa illam takun mitlahum fatashabbahu illam takun mitlahum inna tashabbaha birrijali falahu. Kalau engkau tidak mampu seperti mereka, maka engkau ikuti saja, engkau serupai saja apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab di dalam menyerupai perbuatan mereka, di dalam mengikuti perbuatan mereka itu, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, apa yang kita dapat lakukan sekarang, minimal kita dapat bersedekah mungkin 1000. Kalau sedekah jangan nunggu kaya dulu. Kalau mau berbagi tidak mesti kaya dulu. Biasanya orang semakin kaya semakin pelit. Biasanya, tidak seluruhnya, biasanya. Oleh karena itulah kita ini, ma'asyiral hadirin, sebelum jadi orang kaya, banyak-banyaklah sedekah. Untuk apa? Untuk memantaskan diri kita jadi orang kaya. Kalau ada orang miskin pelit, ya wajar masih ya. Tapi kalau ada orang kaya pelit, ini kurang ajar. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa harta yang ada pada dirinya itu terdapat hak orang lain. Ada di situ hak daripada para pengajar-pengajar agama. Ada di situ hak daripada masjid-masjid. Ada hak daripada madrasah-madrasah. Ada hak fakir miskin, dan banyak daripada hak-hak orang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada orang tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itulah orang kaya itu biasanya paling terakhir masuk surga. Ya.
Orang miskin dulu masuk surga. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dihisap. Tidak ada yang mau dihisap. Apa yang mau ditanyain soal hartanya? Tidak ada. Nah, oleh karena itu orang yang hidupnya miskin jangan sedih. Jangan sedih. Kenapa? Karena hidup miskin itu adalah hidupnya para utusan Allah. Adapun orang kaya jangan pelit, banyak-banyak bersedekah, banyak bantu orang-orang. Supaya apa? Supaya harta yang kita sedekahkan, supaya harta yang ada pada diri kita itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dikatakan bahwa orang kaya dan orang miskin itu dihisap oleh Allah. Orang kaya itu lebih lama setengah hari daripada orang miskin. Dikatakan setengah harinya di sana itu 500 tahun. 500 tahun di akhirat lama. Ya, kalau di dunia mungkin kita terasa sebentar 500 tahun. Ini aja kita sudah bulan Rabiul Awal, kita lagi udah mau Ramadan. Kita lagi Rabiul Awal lagi, kita lagi Ramadan lagi. Terasa cepat hidup di dunia. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti daripada salah satu sifatnya Nabi SAW, yang Nabi ini paling dermawan sifatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan juga bahwa Nabi SAW pada hadis yang terakhir pada bab ini, haddatsana Ali bin Hashrami wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi SAW ini menerima hadiah. Nabi menerima hadiah. Nah, oleh karena itulah kenapa di dalam pelajaran fikih keluarga Nabi SAW itu tak boleh menerima sedekah atau zakat. Dan terutama zakat yang sifatnya itu wajib, itu tak boleh diterima oleh keluarga Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab itu adalah harta pembersih. Maknanya adalah kotoran. Maka kotoran itu tidak boleh diterima oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan keluarga Nabi SAW sebersih-bersihnya. Innama yuridullah yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kepengen menjauhkan dari keluarga Nabi Muhammad SAW segala macam bentuk keburukan, kekejian, dosa-dosa dijauhkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keluarga Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, kita tidak boleh berburuk sangka kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai berani lisannya kita mencaci keluarga Nabi Muhammad SAW, siapapun dia. Apalagi kalau dia seorang tokoh, apalagi dia adalah seorang ulama di kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada satu kalimat dari lisannya kita mencela keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad yang kalau engkau jumpai dia seorang pemabuk misal, kalau dia itu seorang penjudi misal, itu pun tak boleh kau caci maki. Sebab bagaimanapun yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah banyak dibuktikan daripada para ulama-ulama kita menyaksikan bagaimanapun keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika di kehidupannya mungkin dia banyak melakukan maksiat, tetapi di akhir-akhir hayatnya insya Allah Nabi kita, kakeknya Nabi Muhammad SAW akan membimbing mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah keistimewaan
keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak boleh hasud, yang kita tidak boleh benci dengan keistimewaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh kita membencinya, tidak boleh kita tidak terima. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya kita jaga lisan kita, jangan sampai memaki keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, ya, meskipun dia berbeda partai, berbeda organisasi, berbeda cara pandang, cara berpikir, maka sebaiknya kita menjaga lisan kita. Kenapa? Sebab ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang meskipun dia beribadah, dia mati di dalam keadaan dia membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man mata mubghidan bi ahli baiti. Siapa mati di dalam keadaan dia membenci keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adkhalahullahu nar. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kana fi ibadatihi irban, meskipun dia di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sakit banyaknya, sakit hebatnya sampai tubuhnya terpotong-potong, namun ibadah tersebut tidak memberikan manfaat bagi orang tersebut dikarenakan kebenciannya kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih kita yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak kita menyaksikan berita-berita yang tersebar, hoax-hoax yang tersebar, bahkan berita-berita yang tidak membawa kepada kemanfaatan untuk ketenangan batin kita. Maka kita yang hidup di akhir zaman ini sebaiknya tabayun, sebaiknya kita cari apakah benar berita ini dan berita itu. Jangan sampai kita belum tahu daripada berita tersebut, kita sudah memaki orang, kita sudah mencaci orang. Ketahuilah bahwa Nabi kita tidak diutus untuk mengajarkan kepada kita mencaci maki orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menyatakan beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan lil alamin, bukan untuk mencaci orang, bukan untuk memaki orang. Oleh karena itu orang Islam haruslah menjaga lisannya, sebab orang Islam itu adalah orang yang karena dia orang Islam yang lain pun selamat dari gangguan tangannya dan gangguan daripada lisannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dijagakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita, orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan saudara-saudara kita daripada hal-hal yang tidak baik. Dipeliharakan hati-hati kita, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada sifat hasud kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat bughd, membenci kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pertemuan kita di malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati-hati kita daripada segala macam kotoran-kotoran hati. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Quran An-Naisaburi ketika menjelaskan daripada ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Banyak ini daripada keterangan-keterangan para ulama. Namun An-Naisaburi menghadirkan satu riwayat, satu hadis yang cukup panjang. Hadis tersebut yang pada penggalan hadis tersebut disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa orang yang berbuat baik kepada keluargaku sedangkan dia belum dapat membalasnya di dunia, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku yang akan membalasnya nanti di yaumil qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, kalau kita tidak dapat menyenangkan keluarga Nabi Muhammad, maka jangan susahkan mereka. Kalau kita tidak dapat memuji keluarga Nabi Muhammad, maka jangan hina mereka. Kalau kita tidak dapat menenangkan keluarga Nabi Muhammad, maka jangan kau bikin resah keluarga Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan selamat ma'asyiral hadirin, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad, bersama para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, tidak ada kenikmatan di dalam surga melainkan dapat duduk bersandingan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada kenikmatan di dalam surga melainkan kita dapat memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar kita ini masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Jalannya apa? Jalannya cintai keluarga Nabi Muhammad. Mustahil
engkau masuk surga bersama Nabi Muhammad, sedangkan cucunya kau benci, sedangkan cucunya kau caci maki. Mustahil kau akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam majelis ini, majelis Baitul Habib, yang memang di dalam majelis ini banyak para habibnya. Alhamdulillah, di antara antum ini ada Habib-habib, ada Habib Hadi Al-Khirin, ada lagi Habib Adam Al-Aqas, ada yang Al-Qudsi, ada yang Al-Idrus, yang sebentar lagi insya Allah akan memberikan tausiah-tausihat kepada kita. Banyak daripada para habaib yang hadir di malam ini. Ada syarifah-syarifah daripada anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita berkumpul ini menjadikan salah satu sebab kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita saleh salihah. Allah Subhanahu wa taala tambahkan ke dalam hati kita. Tidak kita berdiri dari majelis ini, melainkan sudah tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sudah tambah kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, pertemuan ini menjadi saksi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah duduk bersama-sama di dalam satu majelis yang mana tidaklah akan rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di dalam majelis yang seperti majelis yang kita duduk di malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan tutup dengan doa majelis ini. Namun mari kita pasang daripada telinga kita, perhatian kita, konsentrasikan daripada pikiran dan hati kita. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh saudara kita akhina fillah Al-Habib Fakir bin Abdul Rahman Al-Idrus, alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad.